Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita tidak membaca kitab yang biasa kita bahas, yaitu Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 landasan utama karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Akan tapi pada kesempatan pagi hari ini kita mengangkat satu tema yang tentunya bertepatan dengan harinya, yaitu hari Rebo terakhir di bulan Safar. Lebih tepatnya adalah di balik Arba Mustamir atau Musta'mir disebutkan, yang bermakna Arba itu dari kata bahasa Arab Al-Arbi'a sebenarnya, yang maknanya adalah hari Rabu. Mustamir juga disebutkan dengan Ain Musta'mir, bermakna secara bahasa tentunya yang menguasai. Tapi yang difahami dari istilah ini adalah yang mendatangkan bala. Jadi hari Rabu yang mendatangkan bala, hari Rabu yang mendatangkan petaka, hari Rabu terakhir di bulan Safar, tepat hari ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya sebelum masuk pada bahasan tersebut, ada beberapa muqaddimah yang ingin ulun sampaikan terlebih dahulu, karena inti sebenarnya dari bahasan ini, di mana sebagian orang masih saja meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 320.000 bala atau petaka di hari ini bahasan takdir sebenarnya. Makanya muqaddimah yang akan ulun sampaikan berkaitan dengan
beberapa poin yang harus kita fahami berkaitan dengan takdir. Karena keyakinan orang-orang ini ketika datang bulan Safar secara umum ini bulan sial. Kemudian secara khusus Rebo terakhir di bulan Safar, Allah turunkan padanya 320.000 malapetaka. Akhirnya kan mungkin sebagian pengen dapati tadi malam, dari kemarin sore lebih tepatnya, karena ulun pernah menyaksikan langsung itu sejak sore hari Selasa sebelum masuk Rebo Hijriyah, yaitu maghribnya. Itu dari sore mereka sudah melakukan salat tolak bala. Kemudian ada zikir-zikir khusus yang disampaikan. Ada doa-doa khusus yang disampaikan. Dan malam tadi pun ulun menyaksikan. Di salah satu masjid tentunya. Orang ramai datang berbondong-bondong untuk yakni satu ritual tolak bala, menolak bala. Kenapa? Karena hari ini akan Allah turunkan 320.000 bala, petaka, musibah, madorot. Terserah istilahnya macam-macam. Maka sebelum masuk pada bahasan tersebut, mari sama-sama kita belajar, dan ini sebagai muqaddimah, yaitu berkaitan dengan al-imanu bil qadar. Beriman akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-qadar, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah takdirullah Subhanahu wa taala lil kainat. Ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluk ciptaannya. Dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ketahui dan dengan hikmah yang terkandung pada setiap ketentuan. Ini definisi. Definisi iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai seorang muslim mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan semua ketentuan-ketentuannya untuk semua makhluknya berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dengan kandungan hikmah yang ada di dalamnya. Dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini memiliki 4 tingkatan, memiliki 4 tahapan, memiliki 4 poin yang harus kita imani. Yaitu al-ilmu, ilmu, al-kitabatu, penulisan, al-masyiatu, kehendak atau keinginan, al-khalqu, penciptaan. Apa artinya? Masing-masing kita ingin sebutkan. Yang pertama, tahapan pertama yang harus kita imani dari takdir Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika seseorang mengatakan saya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, 1, al-ilmu, yaitu ilmu. Apa maksudnya? Al-imanu bi anna Allah taala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu jumlatan mutafsila, baik itu secara global Allah tahu semuanya, wa tafsila ataupun detail yang rinci pun Allah tahu. Yang kedua, al-kitabatu, penulisan. Apa artinya? Al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tuliskan semua takdir semua makhluknya. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan semua ketentuan semua makhluknya
fil lauhil mahfuz, di al-lauhul mahfuz, lembaran yang terjaga. Kata Imam Ibnu Katsir, mustauda iradatillah, layaknya gudang untuk semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dituliskan segala sesuatu di sana. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam atau pena itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub, hai pena, tulislah." Qala Rabbi wa madza aktub? Pena menjawab, "Wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang terjadi sampai hari kiamat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Fajara fi tilka sa'ah ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Maka sejak saat itu dituliskanlah dan berjalanlah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Allah Maha tahu sebelum terjadi, Allah Maha tahu ketika terjadi, Allah Maha tahu bagaimana dan kapan itu akan terjadi. Dan semuanya itu sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Allahul Mahfuz. Semua. Baik itu secara global ataupun detail. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semua, termasuk di antaranya manfaat dan madarat. Termasuk di antaranya rizki kita. Termasuk di antaranya amal kita. Termasuk di antaranya hidup dan mati kita. Termasuk di antaranya surga dan neraka kita sudah Allah tuliskan. Inilah kenapa kita ingin berikan muqaddimah ini. Karena masalah tentang keyakinan sebagian orang hari ini hari sial, ini kembali kepada iman kepada takdir. Khatam gak dia belajar takdirnya? Faham gak dia tentang takdir Allah Subhanahu wa taala? Nah, dua bahasan pertama ini, al-ilmu, ilmu, al-kitabatu, penulisan, dua tahapan takdir ini termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 170. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang di langit dan di bumi. Allah tahu semua. Sebelum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah Maha tahu. Inna dzalika fi kitabin, sesungguhnya yang demikian itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan semua makhluknya fi kitabin, Allah tuliskan dalam satu kitab, yaitu Allahul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sulit. Dan tidak ada yang bisa merubah isinya. Baik itu dengan penambahan apalagi pengurangan. Melihat isinya saja tidak ada yang bisa. Bahkan hebat Nabi Muhammad SAW atau sehebat Jibril alaihissalam, makhluk-makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihat isi Allahul Mahfuz. Apalagi merubah isinya. Entah itu dengan penambahan, apalagi pengurangan. Semua sudah tercatat, semua sudah tertulis. 3. Al-masyiatu, kehendak atau keinginan. Apa artinya? Al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillah. Tahapan ketiga, iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya kita beriman bahwasanya semua makhluk itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bi anna jami'al kainat, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah, bentuk kita seperti ini sekarang
ulun seperti ini, pian seperti itu. Ini bahkan sudah Allah bentuk sejak kita ada dalam rahim ibu kita dulu. Yang membuktikan bahwasanya semuanya berdasarkan kehendak Allah. Ketika sebagian Anda misalnya Allah berikan keutamaan dibandingkan yang lain dengan paras yang cantik, sudah Allah bentuk sejak dulu. Yang tentunya kewajiban Anda mensyukurinya dan kemudian hanya mempersembahkannya kepada orang yang berhak untuk menikmatinya, suami Anda, bukan semua laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 6, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim ibu-ibu kalian dulu, kaifa yasha, berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh mudah. Bentuk kita, bahkan lebih spesifik paras kita, sudah Allah bentuk sejak di dalam rahim ibu kita, dan itu contoh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak. Segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, di antara tahapan takdir yang harus diimani oleh seorang muslim, al-khalqu, penciptaan. Apa artinya? Al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi jalla wa ala bi dhawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Beriman bahwasanya semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini. Jadi kalau disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, maksudnya semesta, semua yang selain Allah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, zatnya, sifatnya, bahkan gerakan-gerakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 9, 2, al-kitabatu, penulisan. Artinya adalah kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan semua ketentuan semua makhluknya di Al-Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, al-masyiatu, yaitu mengimani bahwasanya segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, al-khalqu, bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan atau makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan zatnya, sampai zatnya. Kemudian sifatnya, bahkan gerakan-gerakannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ini muqaddimah dan ini bahasan berkaitan dengan 4 tahapan takdir yang harus kita imani. Nah, ada 2 tambahan faedah. 1, bahwasanya 4 tahapan takdir yang kita bahas tadi tidak menafikan, tidak meniadakan bahwasanya seorang hamba punya keinginan, bahwasanya seorang hamba punya kemampuan. Ulun ulang. Faedah yang pertama, bahwasanya 4 tahapan takdir yang kita bahas tadi tidak menafikan, tidak meniadakan bahwasanya kita sebagai seorang hamba punya keinginan, punya kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba ayat 39, dalil semua kita punya keinginan, kita berkeinginan, kita berkehendak. Allah berfirman, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Barang siapa yang ingin, barang siapa yang mau,
dia mengambil jalan kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Poin kita pada firman-Nya, faman syaa, barang siapa yang mau, barang siapa yang ingin, barang siapa yang hendak. Artinya kita punya kehendak. 4 tahapan takdir tadi tidak menafikan bahwasanya kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk berkehendak. Dan kita juga memiliki kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian, semampu kalian. Kita punya 2 hal ini. Kita punya keinginan, kemauan, kehendak, dan kita mampu. Jadi 4 tahapan takdir yang kita bahas tadi tidak menafikan bahwasanya kita memiliki kehendak, kita juga mampu untuk melakukan kehendak yang kita inginkan. Kalau kita sambung dengan 4 tahapan takdir tadi, maka semua kehendak kita, kemampuan kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Poin 3. Kenapa ini disebutkan muqaddimah? Karena semuanya akan berhubungan. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya 4 tahapan takdir yang kita bahas tadi, al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu, ilmu, penulisan, kehendak, dan penciptaan, tidak membolehkan seseorang meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan beralasan dengan takdir. 4 tahapan takdir yang kita bahas tadi lebih spesifik kepada yang terakhir, bahwasanya bahkan gerakan kita ciptaan Allah, bahwasanya semua yang kita lakukan berdasarkan kehendak Allah. Semua yang kita lakukan sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan, bagaimana kejadiannya, Allah Maha tahu. Bukan berarti kemudian 4 hal ini membolehkan seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan kemudian beralasan ini sudah takdir. Tidak boleh seseorang ketika bermaksiat beralasan dengan takdir. Lain halnya jika seseorang tertimpa musibah kemudian dia mengatakan, ini sudah takdir. Karena apa? Memang itu di luar kuasa. Berkaitan dengan ketaatan yang ditinggalkan atau kemaksiatan yang dilakukan, ini kita bisa milih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan kepada kita sesuatu di luar kemampuan kita. Tidak ada kemudian kita yang tidak mampu. Mampu kita menjalankan ketaatan ini, mampu kita menjalankan perintah ini, mampu kita meninggalkan dan mau kita meninggalkan yakni maksiat itu. Bisa kok. Karena jika seseorang bisa beralasan dengan takdir Allah ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, maka ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali berdasarkan kemampuannya. Ini ayat salah. Ini ayat gak benar. Kenapa? Buktinya ada orang gak mampu dengan kewajiban Allah. Tapi karena ayat ini benar, firman Allah Subhanahu wa taala pasti benar, berarti Anda yang salah. Kenapa Anda tidak mampu meninggalkan maksiat itu? Kenapa Anda tidak mampu melakukan ketaatan ini? Yang lain bisa. Kaum muslimin yang lain banyak bisa, jutaan bisa. Jadi tidak bisa seorang beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Itu Anda yang mau. Dan Anda mampu untuk melakukannya, yaitu meninggalkan ketaatan atau melakukan kemaksiatan. Anda memang mau dan Anda mampu mengeksekusinya. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sirrun maktum, rahasia yang terkunci. Tidak ada yang tahu ketentuan Allah Subhanahu wa taala
Kita semua tidak tahu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketentuan Allah untuk diri kita sampai sudah terjadi. Artinya kita tahu ketentuan Allah, kita tahu takdir Allah untuk kita, semua kita sekarang ulun ngisi pengajian, pengen sekarang dengarkan pengajian, Anda di luar sana semuanya sekarang live, Anda tahu sekarang ketentuan Allah ketika sudah terjadi. Sebelumnya Anda tidak tahu, semua kita hanya rencanakan. Saya merencanakan sejak tadi malam untuk ceramah di sini, belajar saya. Anda mungkin sudah rencanakan juga tadi malam juga, atau bahkan mungkin baru tadi pagi ketika dapatkan broadcast, saya mau pengen ke pengajian, baru rencana semua. Kita tidak tahu, ulun tidak tahu akan betul-betul isi pengajian atau tidak sampai sekarang isi. Pian tidak tahu sekarang mendengarkan pengajian, sampai sekarang pian sudah duduk semua di belakang sana. Artinya kita tahu ketentuan Allah, kita tahu takdir Allah kalau sudah terjadi. Lah, bagaimana mungkin orang bisa beralasan dengan takdir ketika dia meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan? Kan Anda sebelumnya nggak tahu itu bakal terjadi. Kenapa ketika terjadi kok alasannya takdir? Kan Anda mau, kan Anda mampu. Anda memang yang memilih untuk melakukan kemaksiatan tersebut, Anda memang yang memilih untuk meninggalkan kewajiban tersebut. Kenapa kemudian alasannya kok takdir? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau dihadapkan kepada Anda dua jalan, yang ke kanan ini jalan kalau Anda lalui nanti akan berakhir di negeri yang indah. Tapi kalau Anda belok kiri, Anda nanti akan berakhir di negeri yang buruk. Kata Syekh, orang berakal mesti pilih jalan belok kanan. Kata Syekh, lalu apa bedanya ini dengan surga dan neraka? Allah sudah sampaikan akan nikmat-nikmat surga dalam firman-Nya, dalam hadis qudsinya. Nabi Muhammad SAW sudah sampaikan akan nikmat-nikmat surga. Tapaki, jalani, pilih untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, dan Anda mampu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, nanti akan berakhir di surga. Orang berakal tahu itu. Dan tidak akan dia milih belok kiri, karena tahu akan berakhir ke tempat yang menyengsarakan. Negeri yang buruk, negeri yang hancur. Apa bedanya itu, kata Syekh? Belum lagi kata beliau, orang kalau misalnya beralasan dengan takdir Allah, ketika melakukan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan, kemudian beralasan dengan takdir. Contoh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin betul-betul berikan contoh ini. Orang yang berbuat zalim, lebih spesifik orang yang memperkosa seorang wanita. Kemudian kasusnya dibawa ke pengadilan. Tak taunya ketika di pengadilan dia mengatakan, saya melakukan dosa ini, merenggut kehormatan perempuan itu, ini sudah takdir kok. Ini sudah takdir Allah. Apa kata Syekh? Dengan orang yang sama, jika istri dia diperkosa orang, jika anak perempuan dia diperkosa orang, kemudian yang memperkosa mengatakan, saya perkosa anak Anda, saya renggut kehormatan istri Anda dan anak Anda, takdir. Maukah orang ini menerima alasan orang itu? Padahal dia melakukan hal yang sama. Dia perkosa orang, takdir kok. Orang lain perkosa anak dia, takdir kok. Terima nggak dia dengan alasan orang itu? Tidak akan terima. Loh, bagaimana Anda tidak bisa menerima alasan orang, Anda bisa beralasan seperti itu kepada Allah? Ketika bermaksiat, takdir. Ketika meninggalkan kewajiban, takdir. Tidak. Allah berikan keinginan, kemampuan. Dengan dua-duanya, pilihlah untuk menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena Allah sudah janjikan nikmat di ujung sana. Allah sudah janjikan nikmat di akhirat kelak. Ini orang yang berakal, muslim yang berakal.
Wallahu a'lam bishawab. Inilah muqaddimah yang ingin sampaikan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau di total sudah 6 poin sebenarnya. Lebih tepatnya 7. 1. Definisi takdir sudah kita sebutkan. 2, 3, 4, 5 tahapan takdir sudah kita sebutkan. 6 dan 7 faedah tambahan berkaitan dengan takdir. 8. Manfaat orang belajar takdir. Apa imbas baik yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar tentang takdir atau iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Simple, 2 di antara faedah misalnya. Yang pertama, 3 deh saya sampaikan, 3 manfaat, 3 buah, 3 hasil kalau kita membahas takdir khatam. Walaupun ini adalah ringkasan saja. Yang pertama, orang kalau misalnya baik pemahamannya berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dia mesti akan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia punya tawakal tingkat tinggi. Karena dia tahu bahwasanya segala sesuatu sudah Allah tentukan, tapi Allah berikan saya keinginan, Allah berikan saya kemampuan, saya akan memilih dan saya mampu untuk memilih menjalankan ketaatan, mencari sebab keselamatan, menghindar dari sebab keburukan. Akhirnya dia bertawakal sisanya. Tawakal orang yang faham akan takdir tinggi. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi. 2, ketika seorang khatam faham berkaitan dengan takdir, ketika dia mendapatkan nikmat, dia tidak akan lupa diri. Ketika dia mendapatkan nikmat yang banyak, nikmat yang melimpah, dia tidak akan lupa diri, dia tidak akan sombong. Kenapa? Dia tahu ini semuanya dari Allah. Ini semuanya milik Allah. Allah hanya titipkan sebentar, saya hanya merawatnya sebentar. Akhirnya dia kemudian cinta dunia berlebihan. Akhirnya kemudian dia tidak sombong, tidak lupa diri. Dan yang ketiga, sebaliknya, ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan cobaan yang berat, bahkan level bala misalnya, dia pasti akan bersabar. Kehilangan orang yang dia sangat cintai misalnya, istrinya meninggal atau suaminya meninggal, atau anaknya yang sangat dia cintai meninggal, masih lucu-lucunya meninggal. Orang kalau khatam bahas takdir, faham masalah takdir, dia akan berlapang dada, sabar dia. Ini sudah ketentuan Allah. Bukan kemudian mencaci maki Allah, bukan kemudian mencela Allah, enggak. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya. Kalau faham akan masalah takdir. Itu poin ke-8 ya. Poin ke-8 ya. Definisi takdir, 4 tahapan takdir, 2 faedah tambahan, kemudian poin ke-8 adalah faedah 9. Ada 2 kelompok di dalam Islam yang menyimpang dalam masalah ini. Satu namanya adalah Al-Jabriyah atau Al-Jabariyah. Dari kata bahasa Arab Al-Jabr atau bukan Al-Jabar, Al-Jabr, paksaan. Orang-orang ini meyakini bahwasanya semua kita ini terlahir terpaksa. Akhirnya segala sesuatu yang mereka lakukan ini paksaan Allah. Allah yang mau kita begini. Allah yang mau saya meninggalkan kewajiban ini. Allah yang mau saya bermaksiat seperti ini. Kita ini sejak lahir sampai nanti mati terpaksa kok, terpaksa. Ini Al-Jabriyah. Yang kedua adalah Al-Qadariyah. Penyimpangannya berbeda. Sebaliknya, ini malah melampaui batas. Mereka meyakini bahwasanya tidak ada, kalau boleh kita istilahkan, campur tangan. Tidak ada campur tangan Allah pada perbuatan makhluk. Semua ini adalah murni perbuatan kita. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menentukan kita. Saya pintar ya memang karena saya belajar. Saya sukses memang karena saya ulet. Tidak ada campur tangan Tuhan.
Ini melampaui batas. Dua-duanya salah. Kesuksesan yang Anda dapatkan, kepintaran yang Anda miliki, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda memang menapaki jalannya. Hingga Anda mencapai titik ke itu. Titik kesuksesan. Kalau yang terpaksa tadi, ini lebih parah nih. Orang yang kalau sudah terpaksa tadi, maka dia akan mudah beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Jika pian bertemu dengan orang-orang seperti ini, dan kemudian di tas pian ada pulpen atau pensil misalnya, sudah Anda raut tajam, katakan kepadanya, sambat di muhasidin. Saya ini hendak mencucuk matanya, mau nyongkel mata kamu. Ini saya mau tusuk mata kamu ya. Tolong kamu persiapan. Saya mau tusuk mata kamu nih. Siap? 1, 2, Anda arahkan begini, dia mesti menghindar. Dia mesti menghindar. Ketika dia menghindar, itulah kemudian Anda tanyakan, kenapa Anda menghindar serangan saya? Anda bermaksiat, katanya takdir. Anda meninggalkan kewajiban, katanya takdir. Saya serang, kok Anda menghindar? Harusnya terima saja terangan saya. Kenapa? Kan ini takdir. Cucuk malam. Walaupun horor contohnya ya. Tapi seperti itu, yakni untuk membantahnya on the spot ya. Ya bodoh dong kalau saya menerima serangan Anda begitu saya. Nah, Anda punya keinginan, Anda punya kemampuan. Dengan dua-duanya Anda bisa hindari serangan saya. Bahkan mungkin Anda akan menangkis serangan saya. Kok berkaitan dengan maksiat? Anda beralasan takdir, Anda kan bisa tinggalkan. Berkaitan dengan kewajiban yang Anda tinggalkan, Anda kan bisa lakukan. Kaum muslimin bisa melakukan. Cucuk pulang batu. Dan dia akan menghindar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah muqaddimah yang ingin Lun sampaikan berkaitan dengan takdir sebelum masuk bahasan tentang arba musta'mir atau mustamir. Jamaah sekalian rahimakumullah, arba dari kata bahasa Arab arbi'a, lebih tepatnya maknanya hari Rebu atau Rabu. Mustamir atau musta'mir itu artinya yang mendatangkan bala. Dan ini, keyakinan ini sudah ada bahkan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Ini keyakinan jahiliyah. Ini keyakinan orang-orang musyrikin. Bahwasanya secara umum bulan Safar itu bulan siang. Lebih khusus Rebo terakhirnya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala. Allah Subhanahu menurunkan petaka 320.000. Akhirnya ada sebagian orang tidak berani beraktivitas hari ini. Jangan sampai kemudian yakni ibu-ibu majelis ta'lim Nurul Huda ada yang tidak turun pengajian karena ini hari Rabu terakhir bulan Safar aja. Undak ada kajian gini ya. Kenapa? Karena dapat petaka aja. Masya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW sudah membatalkan keyakinan ini. Nabi Muhammad SAW sudah menghancurkan keyakinan ini sejak dulu. Perhatikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiarata wala hamata wala safar. Tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya kecuali berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Semua berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapati di satu tempat, satu negeri tersebar padanya wabah, jangan masuk ke sana. Ketika Anda ada di dalam dan wabah menyebar, Anda jangan keluar. Itulah cara dari Nabi Muhammad SAW supaya keyakinan kita tetap lurus bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saya penyakit dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan penyakit kepada Anda
Allah yang memulainya pada diri kita masing-masing. Karena sebab yang ada pada diri kita mungkin karena apa? Karena daya tahan tubuh yang lemah. Misalnya ulun kena cacar, kemudian ulun tetap adakan pengajian, besok-besoknya semua pian atau sebagian antara pian kena cacar, bukan ulun yang menularkan. Memang karena kemudian kondisi pian lemah dan Allah Subhanahu wa taala mulai itu pada diri Anda. Ulun nyaring menyaring juanya. Tolong dikondisikan. Tapi jangan dibungkam untungnya, dipusuti, nak guring nak. Kasih obat tidur. Canda ya. Ditenangkan, bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya kecuali berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak kemudian kita meyakini keyakinan yang menyimpang ini, kata beliau SAW, firru minal judham. Dalam riwayat yang lain, firru minal majdzum firaruka minal asad. Larilah kamu dari orang yang kena penyakit lepra, jauhi. Sebagaimana kamu menjauhi, menghindari lari dari seekor singa. Supaya tidak ada keyakinan ini maksudnya. Semalam aku bersalaman lawan kawan, inya kena cacar, makanya aku kena juajar. Enggak. Allah mulai pada dia, Allah mulai pada Anda. Dan karena ada sebab kenapa, sama-sama Anda memiliki daya tahan tubuh yang lemah kali itu, virus menghampiri, kena Anda. Hendak ya misalnya lah, ulun lo, atau siapa di antara pian misalnya sedang sakit cacar misalnya. Kemudian dia bersalaman dengan semua Anda. Enggak kena tuh, enggak nular tuh. Ya, karena tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya kecuali berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala tiarata, tidak ada tiarah, tidak ada tatoyur. Apa itu? Sering kita ulang ini. Sikap pesimis, selalu merasa akan mendapatkan sial, selalu merasa akan mendapatkan petaka, bala, madarat, berkaitan dengan sesuatu yang dia lihat atau dia dengar. Ini enggak ada dalam Islam. Berkaitan dengan angka tertentu, takut kena sial. Berkaitan dengan hari tertentu, takut kena sial. Berkaitan dengan bulan tertentu, takut kena sial. Enggak ada. Nabi Muhammad sudah batalkan, tidak ada tatoyur. Seorang muslim tidak melakukan tatoyur. Dan tidak ada yang melakukan tatoyur kecuali musyrik. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang menggugurkan niatnya, mengurungkan niatnya untuk melakukan sebuah acara atau sesuatu, kecuali orang musyrik saja, karena dia percaya tatoyur. Ini hari Rabu terakhir di bulan Safar, ini ada petaka nih. Saya urungkan, saya tidak jadi safar. Ini syirik, kata Nabi Muhammad SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik. Karena apa? Kenapa disebutkan syirik? Karena meyakini bahwasanya selain Allah bisa mendatangkan madarat dengan sendirinya. Nabi batalkan. Nabi sudah hancurkan. Seorang muslim tidak melakukannya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wala hamah. Hamah itu adalah burung hantu. Dan ini adalah bentuk Nabi Muhammad SAW menyebutkan contoh spesifik setelah sebelumnya contoh secara umum. Tidak ada tatoyur. Nggak ada itu tatoyur. Nggak ada itu kesialan berkaitan dengan banyak hal. Entah itu yang kita lihat atau kita dengar. Amun meranjah kucing akan seperti ini. Amun kayak ini akan seperti itu. Enggak ada itu. Berkaitan semuanya dengan petaka ya. Belum lagi ini praktek kita berburuk sangka kepada Allah. Ini su'udzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berburuk sangka jadinya kepada Allah. Walahama spesifik,
Dan tidak ada kesialan berkaitan dengan burung hantu. Tidak ada kesialan yang dikait-kaitkan dengan burung hantu. Ketika dia berbunyi, kemudian Anda kaitkan dengan satu kesialan. Hah? Ada suara burung hantu di rumah fulan? Mati esok sidin tuh ya. Enggak ada itu. Mau ada burung atau tidak, besok-besok mati dia. Kayak Ulun Baharilah dulu ketika berfoto, waktu itu di Lombok ya, di Bali ya, berfoto, kami berempat, artinya satu orang harus yang ngambil foto, kenang-kenangan lah, makan sate pinggir jalan, sate gerobak. Waktu itu susah nyari rumah makan Padang, karena kalau sate gerobak Madura mesti Muslim. Makan sate gerobak, kami pengen punya kenang-kenangan, yuk foto. Begitu mau dijepret, paman satenya, stop, nggak boleh. Kenapa paman? Nanti kalau foto ganjil gini, nanti mati. Loh, nggak foto aja nanti mati? Nanti kalau foto ganjil gini, ada yang mati duluan. Loh, siapa aja bisa mati? Gimana sih? Ya, karena kita tidak ingin ribut dengan paman sate ya. Nanti dicelurit sama dia ya. Akhirnya dia yang ngambilin foto. Kami berempat. Dan betul-betul ketika di afdruk, ketika dibasuh fotonya, kepala kami penggal. Hilang kepala kami, awak jadi foto sidin. Karena memang tidak profesional ya. Aduh. Dan yang terakhir, kata Nabi Muhammad SAW, wala safar, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Orang kalau misalnya sudah kena penyakit ini, at-tasya'um bil mar'i wal masmu', selalu merasa akan mendapatkan kesialan dengan sesuatu yang dia dengar atau dia lihat, dia akan sambung-sambungkan tuh kejadian Lion Air kemarin. Bulan Safar sih ratusan pesawat nggak ada yang kena. Kenapa Anda kemudian kaitkan yang satu ini kemudian dengan bulan Safar? Ratusan pesawat, ratusan penerbangan di bulan, ribuan bahkan mungkin di bulan Safar ini. Biasa aja. Yang selain bulan Safar, misalnya sebelumnya ada gempa, ada tsunami, itu kemana? Musibah yang menimpa kita, bala yang menimpa kita, apa sebabnya? Perbuatan kita sendiri. Nggak ada hubungannya dengan hal-hal tersebut. Kita sendiri yang membuat Allah datangkan bala untuk kita. Surah Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali karena bekas perbuatan tangan kalian sendiri. Enggak ada hubungannya sama bulan Safarnya, enggak ada hubungannya sama hari Rebo terakhirnya, enggak ada hubungannya sama angka 13 yang enggak. Karena perbuatan kalian sendiri. Makanya dalam surah Yasin ayat 19 Allah berfirman, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Dan para rasul mengatakan kepada umatnya bahwasanya kesialan kalian ini karena perbuatan kalian sendiri. Kenapa? Nolak dakwah kami. Kesialan kalian ini hingga kemudian mendapatkan petaka, bala dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kalian sendiri. Di antara maknanya karena menolak dakwah para rasul ini. Jadi semuanya disebabkan karena perbuatan kita sendiri, jamaah. Makna terbaliknya, walaupun ini akan ulun sebutkan di akhir sebenarnya, makna terbaliknya kalau ingin jauh dari bala, menjalankan ketaatan kepada Allah. Taati Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Taati Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap saat berdasarkan anjuran Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bukan cara yang dibikin-bikin, bukan cara yang dibuat-buat. Kayak tadi malam ada zikir khusus, ada doa khusus, ada salat khusus, tolak bala. Nabi Muhammad ajarkan itu enggak. Lakukan ketaatan setiap hari agar kita terhindar dari petaka. Lakukan ketaatan setiap hari berdasarkan contoh dari Nabi Muhammad SAW agar kita jauh dari mara bahaya.
Jadi Nabi Muhammad SAW telah bantah ini. Nabi Muhammad SAW telah hancurkan ini. Tapi sampai detik ini masih saja sebagian kaum muslimin kita sayangkan percaya saja yang begini-begini. Lucunya untuk yang misalnya yakni pesimis akan angka 13. Selalu angka yang akan menghadirkan kesialan, angka yang sial. Sering ulun-ulan contoh ini kan. Begitu ada gaji 13 menghancap. Begitu ada gaji 13 nggak ada sial-sialnya tuh. Cepet dia hadir, cepet dia datang ke kantor, kenapa? Bagi gaji. Cepet dia ke ATM karena mungkin sudah ditransfer. Lakasnya pian, ada yang hendak dibayari. Nah, mana sial yang kemarin? Mana kesialan yang kemarin Anda yakini berkaitan dengan angka 13? Jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah keyakinan orang-orang jahiliyah. Ini adalah keyakinan orang-orang musyrikin. Dan na'udzubillah masih tersebar di kalangan kaum muslim. Inilah pentingnya belajar tauhid. Kenapa banyak para da'i menggaungkan tauhid dari dulu sampai sekarang? Supaya kita nggak syirik. Perkara seperti ini bagi masyarakat perkara yang ringan jamaah. Sudah sebaharian pang digawe aja. Ringan mereka melakukannya. Padahal ritualnya menyalahi tuntunan Nabi Muhammad, keyakinannya syirik. Anda katakan ini kepada mereka, marah mereka. Umajak kami sembahyang, nyawa salahkan juga. Kami zikir, nyawa salahkan juga. Kami doa, nyawa salahkan juga. Hendaknya ini apa wahabiha? Kan gitu ya. Subhanallah. Bukan sholat Anda yang kami permasalahkan. Bukan zikir Anda yang kami permasalahkan. Bukan doa Anda yang kami permasalahkan. Anda melakukannya, tidak ada contohnya, itu masalah buat kami. Dan ketika ini disampaikan bentuk nasihat, itu bukti kami sayang, bukti kami cinta, supaya Anda tidak terjerumus ke dosa yang lebih dalam. Syaitan lebih suka orang yang begini. Syaitan, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, lebih suka orang yang melakukan ibadah tanpa tuntunan dibandingkan pelaku dosa besar. Kenapa? Pelaku dosa besar, hati nuraninya tahu dia salah. Pelaku dosa besar diingatkan masih mungkin bertaubat. Orang yang menjalankan ibadah seperti ini, mereka meyakini sedang menjalankan ketaatan. Anda tegur salah, nggak bakal mau. Makanya syaitan lebih suka yang beginian. Dinasihati susah, taubatnya jauh. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian berikut beberapa poin, atau beberapa cara lebih tepatnya, agar kita terhindar dari praktek tatoyur. Selalu pesimis, selalu merasa akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan sesuatu yang kita lihat atau kita dengar. Berikut beberapa obatnya, bisa kita katakan obat atau jalan keluar agar kita tidak terjerumus kepada perkara yang sama yang sebagian kaum muslimin sedang terjerumus ke dalamnya. Na'udzubillah. Yang pertama adalah lawan dari pesimis, optimis. Lawan dari berburuk sangka, baik sangka. Karena orang yang tatoyur itu pesimis dan berburuk sangka kepada Allah, maka harus dilawan dengan yang sebaliknya. Anda harus optimis, Anda tetap harus menjalankan, Anda tetap harus melakukan niat yang Anda sudah rencanakan. Selama itu perkara yang baik, bismillah jalankan. Dan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi aja misalnya, ulun juga menyampaikan perkara ini di kajian apel PDAM. Ketika ulun sampaikan, ya sebagian ada yang gerunum-gerunum lah biasa ya. Tapi harus disampaikan. Karena sangat biasanya perkara ini, orang ketika mendapatkan perkara yang mungkin bagi mereka baru, kok tatonya nggak boleh, kok tatonya syirik, itu akan, kada boleh kah? Anda hanya belum tahu. Sekarang ada yang ngasih tahu. Jamaah sekalian rahimakumullah,
optimislah, lanjutkan apa yang Anda niatkan selama itu baik, dan berbaik sangkalah kepada Allah. Dan itulah obat pertama, itulah yang Nabi Muhammad sukai. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'l? Qala al-kalimatul hasanah al-kalimatul thayyibah, dalam riwayat lain. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya kecuali berdasarkan izin Allah. Tidak ada itu yang namanya tatoyur di dalam Islam. Selalu merasa akan mendapatkan kesialan, kemalangan, petaka, madarat berkaitan dengan sesuatu yang dia lihat atau dia dengar. Enggak ada dalam Islam. Dan yang menakjubkan untukku, yang aku suka adalah al-fa'lu. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, apa itu artinya al-fa'lu? Kata Nabi Muhammad, al-kalimatul hasanah, perkataan yang baik, yang ulun terjemahkan dengan optimisme dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pian mun misalnya meelangi kawan lagi garing, berikan semangat. Sabar dinglah, insyaallah dalam waktu dekat ampih aja. Akhirnya dia dari dirinya ada semangat untuk sembuh. Diberikan obat yang sangat pahit, tetap dia minum. Diberikan makanan yang kurang enak, tetap dia makan. Untuk sehat, kenapa? Anda berikan kalimah hasanah, Anda berikan kalimah thayyibah, Anda motivasi dia hingga kemudian dia optimis orangnya. Jangan sebaliknya, kawanku garing kayak ini 2 hari mati ya. No. Dia bahkan mungkin ya cuman ya sakit gigi lah ya. Kawan Anda sakit gigi kayak ini, mati isuknya aja. No. Begitu kurang lebih contoh yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan. Di antara makna al-kalimah al-hasanah, di antara makna al-kalimah thayyibah, bahwasanya kalau ada orang sakit malah kita panggil, "Hei, si sehat, apa kabar?" Padahal dia sedang sakit tuh. Tapi kalimat yang Anda ungkapkan memotivasi dia untuk sembuh. Akhirnya dia menjadi orang yang optimis, berbaik sangka kepada Allah, dia akan sembuh. Sehat, apa kabar? Misalnya mungkin chatting, padahal dia sedang sakit, Anda tahu. Wallahu alam bissawab. Ini poin yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah tetap beramal, tetap yakni melakukan kegiatan. Dilawan. Kan contoh hari ini misalnya, karena orang meyakini hari ini Rebo terakhir di bulan Safar, banyak petaka yang turun dan riwayatnya tidak benar. Akhirnya dia mengurungkan niatnya, banyak hal niat yang akan dia lakukan di hari ini, dia urungkan semua, bahkan mungkin dia tidak mau beraktivitas. Kalau datang kepada kita hal yang seperti ini, kita malah harus lawan. Kita malah harus kerjakan. Karena sebetulnya seorang muslim yang tidak mengerjakanlah itu musyrik. Berarti dia kemakan dengan yakni tasya'um atau yakni tatoyur tadi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga adalah tawakal. Untuk melawan tatoyur ini adalah tawakal. Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya kita melakukan atau beramal tadi. Tetap lakukan aktivitas seperti biasa. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, sering ulun mengulangi kepada pian ini, mungkin pian bosan mendengarkannya. Sabda Nabi Muhammad tapi jadi kaedah kita memahami masalah takdir. Kenapa ulun perintahkan atau semua kita harus lakukan? Tetaplah beraktivitas seperti biasa. Sebelum bab tawakal, beraktivitas seperti biasa. Sisanya hanya bertawakal. Serahkan segala urusan kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Allah memang sudah tentukan kita akan tertimpa musibah hari ini, kena, mesti kena. Kalau tidak, ya nggak bakal kena.
Kata Nabi Muhammad SAW, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kata Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu yang telah ditentukan akan menimpamu, lam yakun liyukhti'ak, tidak akan salah darimu. Tidak akan salah orang. Kalau Allah sudah tentukan kita akan mendapatkan musibah, mesti kena. Mau hari apapun, bulan apapun, dimanapun, kena. Walaupun Anda tidak beraktivitas, walaupun Anda mungkin cuma di rumah. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan segala sesuatu yang salah darimu, artinya Allah tentukan tidak akan menimpamu. Lam yakun liyusibak, tidak akan menimpamu. Allah nggak bakal salah orang. Jadi lakukanlah aktivitas seperti biasa. Jangan urungkan niat, apalagi niat yang baik untuk melakukan sebuah amal. Bismillah, lakukan, sisanya serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ringtone, tapi nggak ada yang angkat. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Kata Nabi Muhammad, tiarah, tatayur itu syirik. Selalu merasa akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan sesuatu yang kita dengar, itu syirik. Kenapa? Anda berarti meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan madarat. Ada yang bisa mendatangkan madarat selain Allah. Entah itu angka, entah itu hari, entah itu bulan, entah itu berkaitan dengan suara binatang atau binatangnya. Kata Nabi Muhammad, tiarah, tatayur, syirik. Wa ma minna illa, dan tidaklah kita kecuali. Artinya terkadang memang ini menimpa kita. Enggak bisa enggak. Tidak bisa tidak. Terkadang hal-hal seperti ini menimpa kita. Tapi harus kita lawan dan bisa dilawan. Kata beliau, walakinallaha yudhibuhu bitawakkul, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ini. Datang terkadang rasa, datang terkadang kemudian juga ketakutan, kayak orang-orang juga, iilah, ini bisa kena celaka kok, ini ilah, mun aku tulak bisa celaka nih. Kadang-kadang itu datang, langsung lawan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap jalankan yang Anda jalankan, tetap beraktivitas seperti biasa, dan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Itulah doa keluar rumah kan, agar semua kita bertawakal kepada Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku bertawakal kepada, aku serahkan segala urusan kepadanya. Yang penting aku tetap menjalankan aktivitas, aku tetap pergi bersepeda motor, aku tetap bermobil, terserah. Dan kemudian cari sebab keselamatan, hindari sebab kemudaratan. Kemudian bertawakallah. Ini cara melawannya. Anda sudah keluar pakai safety, artinya Anda bersepeda motor menggunakan helm. Kemudian mungkin karena rada jauh misalnya dari Banjar ke sini, pakai sepatu lah kita ya, pakai sendal kurang aman, mungkin pakai jaket juga, mungkin macam-macam safety kita berkendaraan. Surat-surat juga sudah lengkap, ambil lajur kiri, sudah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Dari Banjar, yuk ke Banjarbaru kajian. Aman. Ketika Anda sudah tetap melakukan aktivitas, tetap kemudian mencari sebab keselamatan, la darara wala dirar, kata Nabi Muhammad SAW, jangan atau tidak boleh seorang mencelakai dirinya sendiri atau mencelakai orang lain. Bersepeda motornya tanpa surat-surat, Anda akan celaka nanti. Dalam artian, mungkin Anda akan ditilang. Berkendaranya Anda sudah menggunakan helm aman, jaket, sarung tangan, sepatu, lengkap. Tak taunya ada memang orang lain yang teledor.
dan kemudian akhirnya menimpa kita. Disitulah bahasan takdir tadi bermanfaat. Kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Kita kemudian mencari sebab keselamatan, karena kita tidak boleh mencelakakan diri kita sendiri apalagi orang lain. Tapi ada orang lain yang teledor. Dia bersepeda motor ugal-ugalan misalnya, kebut-kebutan misalnya. Karena ingin menghindari satu kecelakaan, banting setir dia, malah nabrak kita. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Karena itulah kemudian kita mengatakan inilah yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Tapi kan kita tetap beraktivitas. Bukan kalau pernah cerita kepada pian. Dikirimi akhwat dari Samarinda gambar foto rongsen. Apa ini mbak? Nggak paham saya. Itu rongsen paha saya Ustaz. Hah? Apa maksudnya apa nih mbak? Itu tulangnya patah. Saya nggak jelas. Apa ini? Gambar tulang tapi patah. Mohon maaf mbak, ceritanya apa ya nih? Saya Ustaz berjalan di trotoar dia jalan. Tak taunya ada kecelakaan di jalan, di tengah jalan, dan salah satu di antara sepeda motor yang kecelakaan itu terbang nabrak dia. Patah kakinya. Di pinggir jalan dia. Yang saya katakan, mohon maaf mbak ya, mbak sekarang sedang sakit, patah paha pula. Mohon maaf pertanyaan saya. Kalau boleh kilas balik, mbak kira-kira punya dosa besar apa ya? Kalau boleh kilas balik nih. Mungkin saya durhaka sama orang tua tat. Hah? Karena mesti ada sebabnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yani lakukan aktivitas seperti biasa. Hindari cari sebab keselamatan, safety. Hindari sebab kemudaratan. Hujan lebat, bahkan levelnya badai, bahkan mungkin kayak kemarin ulun ke Palangka ada satu menara sutet jatuh. Artinya levelnya badai. Anda pakai sepeda motor, menepi aja dulu. Cari sebab keselamatan aja dulu. Ke halte kah? Atau ke warung mie rebus kah? Sekalinya mbah menepi, warung mie rebusnya rubuh. Sudah Allah tentukan. Tapi Anda sudah mencari sebab keselamatan. Ya, makanya bab takdir ini, kalau sudah khatam, orang akan menjalaninya gampang hidup ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibu bitawakkul. Tiarah atau tayat-tuyur itu adalah syirik, dan tidaklah salah seorang di antara kita kecuali terkadang mendapatkan masalah ini, tertimpa bagi kita masalah ini, ada terkadang dalam hati ini keraguan seperti itu akan sebuah petaka atau celaka, tapi semuanya akan hilang dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah tawakal. Jadi itu yakni cara yang ketiga. Yang keempat, dan ini juga sangat penting, doa. Cara menghilangkan tatoyur, cara menghilangkan kepercayaan seperti ini nih, selalu akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan banyak hal, doa. Yang tadi sudah contohnya itu ada ya, doa keluar rumah ya, bahkan lafadznya pun bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepadanya. Tapi sekarang saya sedang menjalankan aktivitas. Berbaik sangka kita pada Allah, kita akan sampai ke tempat tujuan, kita aman sampai tempat tujuan. Ya. Disebutkan sebuah riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyrak." Barang siapa yang tatayur membuat dia mengurungkan hajatnya. Hari Rabu terakhir bulan Safar. Aku kada jadi Safar gini. Kenapa? Ini Rabu terakhir bulan Safar. Aku cagar kena petaka kada jadi gini. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang tatayur membuat dia mengundurkan niat dia, mengurungkan niat dia dari satu hajat dia, enggak jadi. Faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Meyakini sesuatu bisa mendatangkan madarat dengan sendirinya selain Allah. Ini pentingnya tauhid. Pentingnya belajar tauhid. Maka hadiri kajian kitab-kitab tauhid.
Entah di Banjarbaru, entah di Martapura, entah di Banjarmasin. Semuanya masih dibahas. Hajiri. Kalimat tauhid itu dipelajari, difahami, diamalkan, bukan ditaruh di topi. Bukan kemudian di sablon di kaos, kemudian di bendera, dibawa demo. Pas dibawa, salah, terbawa bendera slang. Salah sablon. Tauhid itu dipelajari, diamalkan isinya, difahami. Sibuk demo sana sini, sibuk bangkit sana sini, peduli sana sini. Pasti takuni, tahulah pen arti tatoyur. Hah? Kada paham tatoyur. Tiaroh bang? Hah? Kada paham juga. Bab tabaruk pan pengen ngerti lah. Apa pulang tuh ya? Nah, pian gawiannya demo bang. Bab-bab yang sangat urgent dalam akidah, lebih spesifik tauhid, kita belum faham. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian qalu ya Rasulullah wa ma kaffaratu dzalik, wahai Rasulullah, apa kafarahnya, penebusnya? Supaya kita tidak melakukan hal itu, mengurungkan niat dari satu rencana karena ada tatayur. Kata Nabi Muhammad SAW, qala ayyakula ahaduhum, hendaklah salah seorang di antara mereka mengatakan, doa ajar Nabi Muhammad agar kita terhindar dari tatayur. Kata beliau, doanya gampang, semua kita insyaallah hafal, ulun sebutkan nih. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha illa ghairuk. Ulun ulang, nanti ulun terjemahkan. Ada 3 kisi doa. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha illa ghairuk. Ya Allah ya Tuhanku, tidak ada kebaikan atau yang mendatangkan kebaikan kecuali dari Engkau ya Allah. Dan tidak ada kesialan atau yang bisa mendatangkan kesialan atau petaka kecuali dari Engkau ya Allah. Wala ilaha illa ghairuk, dan tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Simple. Hilangkan semua keraguan itu, pesimisme itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha illa ghairuk. Selesai. Bertauhid Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain kasusnya jika Anda selamat nih, tapi kemudian melihat satu musibah, melihat satu petaka, doanya lain. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, wa la ya'ti bis sayyi'at illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Doa yang lain. Ketika Anda melihat satu musibah, petaka, kecelakaan di jalan, ya, Nabi Muhammad ajarkan agar selalu kita berlindung kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, la ya'ti bil hasanat illa anta. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali darimu ya Allah. Wa la ya'ti bis sayyi'at illa anta, dan tidak ada juga yang bisa mendatangkan kemadaratan, keburukan-keburukan kecuali Engkau ya Allah. Wala haula wala quwwata illa bik, dan tidak ada daya dan upaya memohon pertolongan kecuali hanya kepadamu ya Allah. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar semua kita terhindar dari praktek tatayur seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan bagaimana cara agar kita terhindar dari bala atau malapetaka, saya belum sebutkan tadi di awal. Makna terbalik atau mafhum mukhalafah dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Para rasul mereka mengatakan kepada para umatnya, kesialan kalian berdasarkan kesalahan atau dosa-dosa kalian. Apakah setiap kali kalian diberikan peringatan kalian membangkang? Ha? Kalian adalah kaum yang berlebihan. Makna terbaliknya, kalau tidak ingin kemudian mendapatkan petaka, taati para rasul,
Dan orang kalau sudah mentaati Rasul, dalam hal ini Rasul kita Muhammad SAW, berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 80 Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Dan barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad SAW, maka berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sisanya lakukan aktivitas seperti biasa. Cari sebab keselamatan, la darara wala dirar, tidak boleh kita mencelakakan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis sejak pertama, berbaik sangka kepada Allah dan berdoalah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la thaira illa thairuk, wa la ilaha ghairuk. Bismillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kepada kita satu musibah atau bencana atau ujian, satu di antara dua hal. Pertama, bisa karena dosa-dosa kita, dan di saat yang sama itu untuk melebur dosa kita sendiri. Dua, Allah ingin meninggikan, Allah ingin mengangkat derajat Anda dengan diberikannya bala musibah yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan bahasan yakni di balik arba mustamir atau musta'mir, bahwasanya ini sudah dibantah, ini sudah dibatalkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tidak ada yakni kesialan di bulan Safar. Dan spesifik di antaranya tidak ada kesialan di Rabu terakhir di bulan Safar. Karena Nabi Muhammad umum beliau sebutkan bulan Safar. Wallahu a'lam bishawab. Ketika ada orang tidak berani untuk mengadakan acara walimah di bulan Safar, tidak berani menikah di bulan Safar, bentuk muslim ketika dia ingin melawan keyakinan menyimpang ini, dia malah nikah bulan Safar. Ya, muraghamah. Dia harus tampil beda untuk membantah semuanya. Ulun kan pernah cerita ke Pian ya, dulu waktu di Dahlia kami nyewa rumah, 1 atau 2 bulan jalan, tetangga ulun mengatakan, bahar itu sebertaan yang menyewa di sini mesti ribut, sebertaan yang menyewa di sini mesti berakhir pada perceraian. Oh, saya bilang saya mungkin saya akan nyewa terus di sini. Karena tidak terjadi sebuah perceraian kecuali mesti ada satu dosa besar yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka berdua. Anda jaga ketaatan, langgeng insya Allah. Mulai Anda ada yang bermain, salah satu di antara dua, maka akan terjadi perceraian. Bismillah, sampai hampir 3 tahun kami nyewa di situ, nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah, duit masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi misalnya dulu ketika nikah, belum akad nikah. Kemudian ada seorang, ulun mengiyaunya acil, menghadirkan sajian atau sesajen. Waktu itu ulun ada di kamar abah ya. Ulun ada di kamar abah. Padahal kamar yang disiapkan untuk kami kamar sebelahnya. Tapi waktu itu ulun ada di kamar abah. Beliau datang bawa nampan kayak gini dengan beberapa macam-macam sajian. Ada kopi, ada bawang merah, bawang macam-macam. Ulun tanya, Cil, ini buat apa ini? Nurul, ini untuk kelanggangan rumah tangga ikam. Masya Allah. Nggak percaya saya, Cil. Nikah aja saya belum. Langgengnya rumah tangga saya, Cil, saya yang menjalani. Diliputinya rumah tangga saya nanti misalnya dengan keharmonisan, kasih sayang, cinta, atau sebaliknya na'udzubillah, isinya adalah selalu perdebatan berujung pada perceraian, itu saya yang menjalankan. Apa hubungannya sama kopi ini? Ini nyaman diseduh. Bawang merahnya diparut halus-halus, nyaman jadi bawang goreng. Bawang putihnya, bagus bikin jantung. Apa ini? Kadang-kadang orang kada percaya. Karena harus diletakkan di samping pintu. Nah, tempatnya juga harus samping pintu tuh kenapa? Saya bingung juga. Kalau memang sajian, taruh di tengah-tengah kasur kan, wah, biar aman. Jadi tiap hari selama 20 tahun pernikahan ada sajian di kasur. Apa? Di higa lawang. Ya Allah, masih ada yang begitu ya? Harus dilawan. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya penyimpangan-penyimpangan yang lain berkaitan dengan tatayur. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah bermanfaat, salah dan khilaf, ulun mohon maaf.
Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari praktek tiarah atau tatayur. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Yang pernah ibu-ibu dengar misalnya di masyarakat tentang tatayur apa, Bu? Coba ada mikrofon, silakan. Pokoknya mun kada menggawi ini kena kayak ini, misal, silakan. Kita berbagi, Ibu. Mungkin ada sesuatu yang saya belum pernah dengar, silakan. Berkaitan angka, hari, bulan, tahun. Pokoknya mun kada kayak ini akan celaka, akan binasa. Ingat ya, patokannya adalah bala. Ada Ibu yang mau bercerita? Sembari kita mengumpulkan pertanyaan nih. Iya? Ya, silakan. Tatayur yang pernah pian dengar apa? Halo? Ada Ibu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kejatuhan cicak, maka akan apa, Bu? Kalau ada burung gagak mencelok di rumah kita, terus apa petakannya, Bu? Ah. Siap. Siap. Siap, siap. Iya, harus dilawan segera. Ya, ya, itulah praktek langsung melawannya. Praktek langsung melawan ketika itu hadir. Makanya kata Nabi Muhammad, wa ma minna illa, dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali terkadang tertimpa masalah ini. Kayak pian atau semua kita misalnya dengan banyak kasus yang berbeda, sejak kecil kita mendapatkan tatayur seperti ini karena sebelum datang Nabi Muhammad sudah ada memang. Ini perkara yang lama. Oke, jadi kejatuhan cicak akan bahaya. Kemudian ketika ada burung gagak mencelok di rumah kita juga akan bahaya. Atau ketika apa tadi, Bu? Kalau hajatan, Bu? Oh. Oh, kalau mimpi kemudian rumah mati. Oh iya. Padahal kapan-kapan juga semuanya mati ya, Bu. Apa? Kalau nabrak kucing apa? Ah, siap, siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya kayaknya pernah cerita ya di beberapa pekan yang lalu yang sebutkan itu loh. Kucing itu terkadang dia itu memang ingin melatih kecepatan dia. Ulun kan bersepeda motor laju nih. Dia dari jauh tuh sudah ancang-ancang pengen nyebrang tapi nunggu saya deket baru dia lewat. Padahal kan lewat aja bisa kan? Lewat aja kan selesai. Tapi nunggu ulun parat, nunggu ulun deket baru dia lewat. Kayaknya dia lagi ngetes kecepatan dia. Telanjah. Begitu lihat di spion, oh masih hidup, saya lanjut. Karena memang kucing nyawanya katanya 9 ya. Yang lain, silakan ibu yang lain. Kalau nabrak kucing celaka ya. Pak Musa ada? Apa tatayur yang ada di masyarakat? Kalau nabrak babi, mesti mobilnya tegulung. Kayaknya itu secara ilmiah bisa diterangkan karena babinya gede, Pak. Puh, ngatai tegulung gitu. Yang lain Ibu, sebelum kita baca ini, berbagi silahkan. Atau cukup ya? Oke. Yang penting pian faham. Ada yang lain? Silahkan. Apa pulang? Waalaikumsalam, silahkan Ibu. Tatayur apa yang pian biasa dengarkan?
Nah. Oh. Orang hamil tidak boleh membelah kayu. Apa anunya? Petakanya apa? Nanti anaknya sumbing. Masya Allah. Aduh, lagu ya silakan Ibu. Yang lain lagi Bu. Oh. Iya. Makanya kita tadi bahas cara menolaknya. Karena sebagian masyarakat juga cara menolaknya tidak sesuai tuntunan. Cara menolaknya tidak sesuai tuntunan. Malah cara menolaknya dengan melakukan ibadah yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan. Kan nggak nyambung. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Yang lain lagi? Ya, terima kasih Ibu. Yang lain lagi? Apa lagi? Tatoyur yang lain yang ada di masyarakat yang pian tahu? Sudah ya? Oke, kita baca pertanyaan ya. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallah. Bila dahulu kita pelaku tatoyur karena belum tahu ilmunya, sekarang sudah tahu dan bertaubat, apakah kita masih ada kesempatan masuk surga tanpa hisab? Masih. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni dulu Anda melakukannya atau Anda percaya dengannya itu karena belum berilmu. Maka dengan pertaubatan, kesempatan masuk surga tanpa hisab dan azab di antara amal mereka adalah tidak tatoyur, masih terbuka karena Anda sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini salah satu pendapat ya. Dengan taubat yakni semuanya sudah hilang. Kenapa? Apalagi dulu karena melakukannya karena nggak tahu. Dulu tahu aja tapi kemudian dia terjerumus tapi sekarang sudah bertaubat, tetap masih terbuka. Karena di antara sifat atau amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, mereka kemudian tidak melakukan pengobatan dengan kayu besi panas, mereka adalah orang-orang yang tidak tatayyur dan mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, bagaimana cara penulisan kata yang benar dalam huruf Latin? Insya Allah atau insya Allah? Ya pakai shin lah. Pakai shin. Insya Allah. In jika sya'a Allah berkehendak. Sya Allah, Allah berkehendak. Kalau pakai SH itu namanya hurufnya shad. Insya Allah. Enggak salah. Ini SH dia dibaca shin, ini pelafalan orang barat. Jadi orang barat itu kalau misalnya mereka menuliskan huruf shin itu dengan SH memang. Makanya ini kembali kepada yakni ejaan kita di Indonesia. Shin dalam bahasa Arab di kita ya SH, SY, shin. Pakai SY. Di sana, di Eropa, di Amerika, mereka mengeja shin dengan SH. Memang. Jadi kembali kepada bahasa kita, bukan bahasa mereka. Walaupun tentunya semuanya keinginannya sama. Insya Allah, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Nah, untuk orang-orang Indonesia yang mengatakan insya Allah pakai insya Allah tapi pakai SH, ini kita bingung. Dia nulis bersyukur gimana? Dia nulis bersyukur gimana? Bersyukur? Konsisten dong. Tuliskan juga ketika Anda menulis bersyukur adalah bersyukur. Pakai SH. Tapi kan enggak. Ketika bersyukur dia pakai SY. Loh gimana? Konsisten. Sama seperti tidak konsistennya sebagian orang Halabiyu. Abah Maulun ya. Orang Halabiyu
itu nama orang siapapun mesti diganti depannya dengan i, dipanggil dengan depannya i. Mursidah, Imur. Jainuddin, Ijai. Nah, kenapa ketika Hairul itu dipanggilnya Irul, padahal harusnya Ihai. Jadi tidak konsisten ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pakai SY, Shin, huruf Shin. Wallahu a'lam bishawab. Yang Indonesia sok-sokan pakai SH, kita berbaik sangka tujuannya sama, maksudnya adalah insya Allah, yang artinya jika Allah berkehendak. Cuman Anda harus konsisten. Semua huruf Shin yang Anda tulis ganti pakai SH. Lawang Anda ganti pakai SH? Allah, sarjana hukum ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mertua saya suka melakukan sesajen, padahal dia juga melakukan sholat 5 waktu. Suami saya merasa bingung untuk menasehatinya, karena sudah pernah diingatkan, beliau menjawab, urusi saja urusan kamu sendiri. Siap? Ini diantara perkataan yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara Anda menasihati Anda, tak-taunya Anda mengatakan, urusi saja urusanmu sendiri. Subhanallah. Anda sedang berdosa. Anda sedang melakukan kesalahan. Bahkan level kesyirikan kepada Allah. Sudah kewajiban muslim yang lain untuk menegur Anda, untuk menasihati Anda. Harusnya Anda terima kasih. Kenapa? Karena Anda diingatkan Anda salah. Tidak keluar dan tidak muncul perkataan seperti ini kecuali dari orang, mohon maaf nih untuk mertua Anda ya, tidak keluar perkataan seperti ini kecuali dari orang yang sombong. Karena kata Nabi Muhammad SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menantu Anda sedang menasihati, anak Anda sedang menasihati. Bukan berarti Anda lebih tua, Anda lebih lama hidup, Anda melakukan kebenaran. Enggak, Anda mungkin salah kok. Yang muda bahkan mungkin tahu kebenaran karena dia belajar, Anda belum. Harusnya berlapang dada. Beliau beranggapan semua yang terjadi atas doa dari nenek moyang terdahulu. Bagaimana caranya Ustadz untuk menasihati beliau? Cukup, nasihat Anda sudah tersampaikan dan beliau sudah faham. Sisanya banyak-banyak berdoa. Karena Anda sudah menasihati, Anda sudah menyampaikan tugas Anda sudah selesai. Sayang Anda kepada beliau karena karena takut beliau terjerumus pada dosa yang lebih dalam, bahkan na'udzubillah meninggal dalam kesyirikan. Doa. Allah bisa merubah semuanya sekejap. Tapi tugas Anda sudah selesai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya anak kelas 6 SD dan mau sekolah pesantren. Tapi kalau kubu orang tua, kubu orang tua. tapi karena kubu orang tua mau anaknya sekolah pesantren berbeda. Oh, siap. Bicara tentang kesyirikan, satu kubu mau di pesantren umum, di mana yang saya tahu memang ilmu agama digabungkan dengan budaya, dan saya pengen dan saya pengen di Syarifah. Siap? Saya harus bagaimana Ustadz? Karena tauhid kedua orang tua berbeda. Siap? Jamaah, ini Anda harus perjuangkan nih. Karena yang namanya anak ketika nyantri, khususnya SMP, itu betul-betul, dan ini yang ulun rasakan, ketika di SMP itu betul-betul pondasi, yakni harus ditanamkan yang kuat, yang benar, yang lurus. SMA itu pelengkap. Dia akan banyak lebih faham di SMA tentang semua pondasi yang dulu pernah dia pelajari. Terkadang ini nggak faham-faham amat, cuman pondasi itu harus ditanam terus. Di SMA nanti dia eksplornya. Ketika kuliah makin luas lagi. Tapi SMP itu penting sekali. Maka Anda harus perjuangkan. Masukkanlah ke pesantren yang kemudian hanya mengajarkan akidah yang benar, tauhid yang lurus, dan mengikuti Rasulullah SAW. Harus Anda perjuangkan. Lawang ini anak Anda. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangan kemudian Anda berjudi. Enggak apa-apa kan itu juga pesantren. Modern lagi.
Di sana pesantren juga, diajarkan agama juga, tapi ada modernnya. Musiknya ada, drum bandnya ada, keseniannya ada. Ini lebih keren ini. Kita nggak nyari yang keren. Kita nyari anak kita faham agama. Kita nyari anak kita, dia betul-betul punya pondasi yang kuat ketika SMP dan SMA, dia akan eksplor lebih jauh. Jadi ini harus diperjuangkan. Harus ada dialog. Anda nggak boleh ngalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi tentunya syarifah atau bakkah, yakni kurikulumnya akan sama atau bahkan sudah disamakan dengan pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran, pesantren ulun dulu yang ada di Jawa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Anda diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memperjuangkan, mungkin beradu argumen dengan kubu keluarga Anda yang tidak setuju. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam berbicara dan menyampaikan ilmu akan alasan yang kita inginkan untuk anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.